Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu. Belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yes! Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bersyukur kita boleh berkumpul dan bertemu kembali di dalam ibadah online di Gereja Kristus Ketapang. Apa kabar semuanya adik-adik selama stay at home? Pastinya semua dalam keadaan sehat kan? Begitu juga kita semua dalam keadaan sehat. Mari saya undang adik-adik semua untuk mempersiapkan diri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah online. Kita mau masuki saat teduh. Mari adik-adik, semuanya boleh ambil waktu untuk saat teduh sebentar. Saat teduh boleh dimulai. Selesai? Adik-adik semua, kita mau mengucap syukur atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat bencana datang, saat ini banyak sakit, virus corona ada di mana-mana. Tapi Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kita perlindungan, berkat, bahkan kemurahan Tuhan. Mari adik-adik semua, kita mau naikkan pujian. Kita mau menaikkan pujian berkat kemurahan Tuhan. Kau isi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
yang senantiasa menyertai kami. Tuhan yang senantiasa menolong akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah bencana yang ada saat ini Tuhan, Tuhan tetap pelihara kami semua. Tuhan pelihara keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, bahkan guru-guru kami, bahkan teman-teman kami di sekitar rumah kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh akan kehidupan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami anak-anak Tuhan seringkali kami tidak taat. Seringkali kami tidak mendengarkan akan nasihat dan perintah-perintah Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau hadir di tengah-tengah bersama-sama teman-teman kami. Walaupun kami beribadah online, kami percaya Tuhan, semua teman-teman kami saat ini, kami boleh bersama-sama menaikkan syukur. Kami mau bersama-sama menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai kami. Karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan juga boleh hadir baik di rumah kami, baik juga di tempat-tempat lain. Tuhan ada, Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah online ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik semua, kita sudah mengucap syukur, kita sudah bernyanyi, dan saat ini kita mau nyanyikan sekali lagi lagu Bersorak-sorai. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita boleh bersuka cita menyanyikan lagu Sorak-sorai. Tepuk tangan
lebih dalam lagi kita mau mengasihi Tuhan. Mari sama-sama adik-adik kita menyanyikan lagu Satu Hal Yang Kurindu. Tuhan boleh hadir di dekat kita. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindu ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Shalom, selamat pagi. Mari siapkan hati kita pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu di bumi maupun di surga. Pagi ini kami bersama-sama berkumpul untuk berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk membantu kami mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini adalah pertumbuhan orang benar dan dampaknya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16. Kita akan baca bersama-sama. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ayat kunci yang akan mendasari firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Mazmur 92 ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama melihat satu video singkat.
Ayat nas kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 menjelaskan mengenai orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Apa yang pernah kita pikirkan kalau kita berpikir tentang pohon korma dan pohon aras? Seperti juga video yang baru saja kita lihat, setiap tanaman akan mengalami pertumbuhan mulai dari biji sampai menjadi tanaman yang dewasa. Biasanya, tanaman membutuhkan tanah yang subur untuk bertumbuh. Tapi, berbeda dengan pohon korma, dia justru hidup dan bertumbuh secara ajaib di padang gurun yang kering dan berpasir, di mana biasanya sulit sekali untuk tanaman tumbuh dalam kondisi seperti itu. Biji korma yang ditanam biasanya tidak langsung tumbuh ke atas, karena biji korma akan bertumbuh dahulu ke bawah, mencari sumber air yang tersembunyi. Setelah ia bertumbuh dengan baik ke bawah, barulah ia bertumbuh ke atas, sehingga ia tidak akan goyah pada saat badai, karena akarnya sudah menguat, mengakar di dalam tanah. Dan pada waktunya nanti, tanaman korma akan menghasilkan buah dan terus berbuah sampai masa tuanya. Demikian juga dengan pohon aras. Tanaman ini sangat berharga dan megah dan harum. Pohon aras itu tinggi sekali di atas tinggi rata-rata pohon pada umumnya. Daun-daunnya yang panjang menjulur ke samping, dengan diameter batang bisa sampai 12 meter. Sehingga pohon ini tidak mudah roboh pada saat badai. Sebagai anak-anaknya Allah menginginkan kita untuk tumbuh dan bertunas seperti pohon korma dan pohon aras. Kedua pohon ini menggambarkan bagaimana seharusnya pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi, sebenarnya kita memulai perjalanan pertumbuhan iman kita kepadanya. Dalam pertumbuhan ini akan ada banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin tantangan itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Misalnya, kebiasaan kita untuk main game online tanpa kenal waktu. Ajakan teman-teman kita untuk menyontek ataupun melakukan bullying terhadap teman kita. Atau bisa juga kita malas untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, karena menganggap ini adalah kegiatan yang membosankan. Tetapi seperti pohon korma yang harus berjuang untuk dapat tumbuh dengan baik, demikian juga kita harus tekun dan taat dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun, sehingga satu saat nanti kita bisa memberikan persembahan yang baik untuk Dia, dengan menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan kita secara pribadi, dan juga di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Sehingga hidup kita dapat menjadi suatu persembahan yang harum di hadapannya seperti pohon aras. Cici Lina akan tutup dengan satu ilustrasi yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Ada seorang anak Tuhan yang pernah dipenjara. Tapi walaupun ia dipenjara, ia tetap setia pada Tuhan dan negara kita. Sampai satu saat, ia dipercaya untuk menjadi komisaris salah satu BUMN di negara kita ini. Dan pada saat COVID-19 melanda Indonesia, anak Tuhan ini menyiapkan rumah sakit yang siap untuk membantu penderita COVID-19 ini. Malah rumah sakit ini sudah pakai robot untuk melayani makan dan mengukur tubuh pasien, sehingga para suster tidak terlalu sering untuk bertemu dengan pasiennya. Ini merupakan salah satu contoh dari anak Tuhan yang dapat terus bertumbuh walaupun hidupnya menghadapi banyak kesulitan. Dalam minggu pertama setelah Paskah ini, mari kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Apakah kita saat ini tetap bertumbuh dan produktif memberikan yang terbaik untuk Tuhan setelah Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita sebagai anak-anaknya? Atau malahan saat ini kita dalam keadaan stagnan,
tidak berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kalau memang kita sedang dalam keadaan stagnan, mari kita sama-sama memohon pada Dia untuk membantu kita agar dapat tumbuh menjadi lebih dekat lagi pada Dia. Dan kalau kita dalam keadaan bertumbuh, marilah kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk memberikan yang terbaik untuk Dia. Amin. Kita akan tutup kebaktian ini dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau mengingatkan kami lagi sebagai anak-anak-Mu untuk bertumbuh di dalam Engkau, di dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Kami berharap Engkau bersama kami pada saat ini dan menjaga kami tiap-tiap hari. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke amplop ini. Dan setiap beribadah online, adik-adik boleh masukkan persembahan adik-adik ke amplop ini dan dikumpulkan pada saat kita bertemu kembali di ibadah Gereja Kristus Ketapang, dan adik-adik bisa kasih kepada guru-guru masing-masing, baik yang di pos maupun yang di pusat. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan pujian Beri Syukur, Beri Syukur. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mau mengucap syukur. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan juga sudah memberikan kami begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang sudah memimpin keluarga-keluarga kami, orang tua kami, juga segenap yang ada di sekitar kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kepada kami seluruhnya yang tanpa kami minta pun Tuhan memberikan. Terima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami juga boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai oleh para majelis kami maupun badan pengurus yang ada di Gereja Kristus Ketapang, boleh untuk kebesaran kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, terlebih lagi kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah ucapan syukur kami tidak hanya melalui persembahan berupa uang Tuhan, tapi kami mau memberikan hati kami memberikan diri kami untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Biarlah hanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan juga mau mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
ibadah online berikutnya.